Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi dengan pembahasan tentang antusiasme warga Nahdiyin atau warga-warga NU. Mengapa warga NU selalu antusias menunggu sang Raja Dangdut? Ini sebuah misteri yang harus kita ungkap. Kenapa bisa begitu? Kamu nanya, kok kamu bertanya-tanya? Ini tidak ditemukan dalam konser-konser artis lainnya. Ini hanya ditemukan pada konser Rhoma Irama. Kenapa warga NU begitu menunggu Rhoma Irama? Sejak dulu, sejak beliau tenar-tenarnya sampai sekarang pun masih begitu. Maka tak heran dalam perhelatan 1 abad NU banyak yang kecewa, termasuk saya. Kenapa Bang Haji batal? Walaupun karena memang masalah teknis, yaitu hujan lebat dan Rhoma Irama tidak disediakan panggung yang beratap, jadi terbuka. Konsepnya terbuka, tetapi panitia tidak mengantisipasi hujan, sehingga batallah konser Raja Dangdut Rhoma Irama. Tetapi menarik untuk kita bicarakan adalah antusiasme warga NU atau Nahdiyin dalam perhelatan konser atau tampilan Bang Haji Rhoma Irama. Kenapa tidak seantusias misalnya dengan Maher Zain, dengan Slank, atau dengan artis-artis lain? Ini sangat menarik. Kenapa? Karena pertama memang Bang Haji Rhoma Irama memiliki tampilan santri sejak dulu. Sejak beliau concern ke masalah agama. Jadi beliau merubah semua tampilan ciri khas santri. Sehingga pada waktu itu saya pun mengira bahwa beliau adalah santri lama. Santri kolot atau santri kawak yang mengambil gitar. Kemudian berdakwah. Jadi tampilannya adalah tasbih di dada. Nah, ini yang membuat santri-santri tercengang dan merasa punya senior. Berkalung tasbih, kemudian berjenggot, kemudian berjubah dan selendang sorban itu. Dan dalam lagu-lagunya kemudian lagu-lagu tentang Al-Quran dan Hadis. Lagu-lagu tentang Al-Quran dan Hadis, intisari daripada Al-Quran dan Hadis dan kitab-kitab kuning, sari-sari kitab kuning yang beliau masukkan dalam lagu-lagu. Sehingga inilah yang menjadikan cinta atau idola kepada Rhoma Irama. Wah, ini santri yang malih rupo atau mancala putri menjadi artis lah gitu, menjadi penyanyi. Itu pertama ya. Jadi beliau ini adalah santri. Tidak heran. Ini tidak mengherankan karena memang beliau nyantri kepada kiai waktu itu. Pada ustadz yang dari kalangan pesantren. Kemudian yang kedua menjadikan kenapa antusias adalah karena satu server, satu gelombang. Yaitu Nahdiyin itu kan rata-rata para santri atau muhibbin kiai. Bang Haji Rhoma Irama pun adalah santri dan muhibbin kiai atau sering mahabbah atau punya guru dengan kiai. Jadi satu server lah, satu energi, satu gelombang. Kemudian yang ketiga adalah musiknya, adalah musik dangdut. Jadi dangdut adalah musik rakyat. Sebenarnya rakyat mana saja. Tapi rakyat jelata memang diisi sebagian besar oleh Nahdiyin, warga NU.
Walaupun banyak di antara penggemar Roma adalah luar NU, misal dari Muhammadiyah, dari Persis mungkin, dari Islam-Islam lainnya, tetapi kebanyakan dari NU. Ada penggemar dari non-Muslim juga. Tetapi setiap konsernya, setiap daerah yang menyambut itu adalah sebenarnya warga NU. Karena yang satu server itu, satu gelombang itu, satu energi itu. Di mana ada Roma, di situ para penggemarnya yang rata-rata pernah mondok, pernah ngaji, penyuka para kiai bertemu dengan penyuka kiai, yaitu Haji Roma Irama, Bang Haji Roma Irama. Dan lagu-lagunya pun lagu-lagu keimanan, lagu-lagu ayat, samping lagu-lagu sehari-hari yaitu cinta dan sosial. Jadi faktor musik dangdut inilah yang menjadikan konser atau Roma Irama atau Sang Raja Dangdut ini begitu ditunggu. Kemudian yang keempat adalah tema-tema dakwah, tema-tema nasihat yang ditunggu-tunggu oleh para Nahdliyin ini. Judi, karena perjudian orang malas dibuai harapan. Tentang judi. Tidak lagi tentang kerama. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Ya kan? Itu pengajian sebenarnya, materi-materi pengajian. Birrul walidain, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Belum lagi lagu nafsu serakah, itu karena sang manusia. Belum lagi tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau tuhankan benda, alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satupun yang menyerupainya. La ilaha illallah, dengan tasbih di dada. Masya Allah. Nyos, pokoknya maknyos waktu itu. Bergetar hati ini melihatnya, mendengarnya, melihat beliau itu. Itulah yang menjadikan kita cinta, kita suka, kita mengidolakan Bang Haji karena Allah sebenarnya. Jadi lagu-lagu. Kemudian di samping itu pun beliau itu adalah sebenarnya seorang kiai yang juga ceramah, menyampaikan tidak hanya dalam bentuk lagu tetapi dalam ceramah-ceramah, diundang sebagai kiai dalam Isra Mi'raj, dalam syukuran-syukuran, hajatan dan lain sebagainya. Haji Roma Irama juga tampil sebagai Al-Mukarram, sebagai kiai yang berceramah. Dan beliau mumpuni dalam ceramah-ceramahnya, tidak asal. Karena memang beliau punya guru. Jadi inilah yang menjadikan warga Nahdliyin itu antusias kalau ada Sang Raja Dangdut Roma Irama. Bukan hanya sekedar artisnya, tetapi memang satu server, satu gelombang, satu nada, satu jiwa dengan Haji Roma Irama. Tidak hanya melihat sebagai artisnya, tapi beliau sebagai kiai iya, sebagai santri iya, sebagai penasihat dalam lagu juga iya. Jadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Nahdliyin. Ini akan berbeda misalnya ketika mereka disuguhi slang. Dari jenis musiknya pun sudah berbeda, dari personalitinya si selain itu kakak bim-bimnya juga sudah lain. Atau Maher Zain itu
itu sebenarnya tidak satu gelombang, karena Maher Zain itu istilahnya bukan dari NU, kemudian tidak kiai, kemudian tidak menyampaikan dalam tradisi ke-NU-an lagu-lagunya itu. Atau misalnya konser atau tampilannya Dery Sulaiman yang dari pop, atau dari jamaah tabligh beliau itu. Jadi tidak seperti Rhoma Irama. Jadi Rhoma Irama ini adalah satu ikon rakyat jelata, satu ikon Nahdiyin, satu ikon kiai yang melebur menjadi satu dengan rakyat, manunggaling kawula Gusti. Jadi bukan TNI saja yang manunggal dengan rakyat, tetapi Rhoma Irama manunggal dengan rakyat, dengan jamaah. Jadi konser atau kehadiran Rhoma Irama ini akan selalu ditunggu oleh Nahdiyin, baik sebagai artis maupun sebagai kiai. Maka orang menjadi bingung, ini artis apa kiai? Ini orang biasa atau orang luar biasa? Ini sudah dibahas dalam video sebelumnya. Jadi Rhoma Irama itu bisa dipanggil apa saja. Makanya aneh, beliau itu orang aneh. Ada Bung Rhoma, ada Bang Rhoma, ada Kiai Haji Rhoma, atau Rhoma saja, Rhoma Irama saja, tidak masalah. Beliau tidak masalah. Panggilan itu terserah. Itu sudah dibahas di video sebelumnya tentang dakwah Rhoma Irama dan waliullahnya Rhoma Irama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.